Assalamualaikum, Shalom. Hai semua, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang gangguan emosi. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya. Saya Desiana Patresia. Saya Imagedei Cedamanik. Saya Istisani Suryadi Kusuma. Saya Khalda Fauzia. Saya Mela Nulia Nurwanti Dewi. Saya Namira Dita Pratiwi. Saya Natasha Tesalonika. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih gangguan emosi itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar kata-kata emosi. Istilah emosi ini dikenal sebagai aktivitas dari perasaan yang melebihi batas, sehingga kadang-kadang disertai perubahan fisik seperti berkeringat, deg-degan, muka merah, dan sebagainya. Dalam kamus psikologi yang disusun oleh Daligula tahun 1978, mengatakan bahwa gangguan emosi ditandai dengan respon yang terlalu kuat atau terlalu lemah untuk kondisi yang sebenarnya. Respon terlalu kuat berbentuk agresivitas, sedangkan respon yang terlalu lemah berbentuk withdrawal atau menyendiri. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang kompleks, dan seringkali ciri-ciri perilakunya juga dilakukan oleh anak-anak sebaya yang lain, seperti banyak bergerak, mengganggu teman sebayanya, perilaku melawan, dan ada kalanya perilaku menyendiri. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku dapat ditemukan di berbagai komunitas anak-anak, seperti di playgroup, sekolah dasar, dan lingkungan bermain. Secara definitif, anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Dan karena itu, ia memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Menurut Heward dan Orlansky tahun 1988 dalam Sunardi 1996 mengatakan bahwa seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik. 5 karakteristik seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku ialah seperti berikut. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, ketidakbahagiaan, atau depresi. Dan yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi menurut Halahan dan Kaufman sebagai berikut. Pertama, dilihat dari aspek intelijensi dan prestasi belajar. Anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki intelijensi di bawah normal, sekitar 90. Selanjutnya yaitu dilihat dari karakteristik sosial dan emosi. Anak yang mengalami gangguan emosi akan sering menunjukkan perilaku yang dapat mengganggu kepada orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perilaku-perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, menolak untuk menuruti permintaan orang lain, menangis, merusak, memeras, bahkan sikap agresif. Nah, perilaku tersebut akan terjadi dengan frekuensi yang tinggi terhadap anak-anak yang mengalami gangguan emosi. Anak-anak normal lain pun juga
tentu akan mengalami perilaku tersebut, tetapi tidak secara inklusif dan tidak sesering anak yang mengalami gangguan emosi. Selanjutnya yaitu karakteristik dari anak yang mengalami gangguan emosi adalah kekanak-kanakan dan menarik diri. Anak-anak dengan gangguan emosi akan menunjukkan perilaku immature atau tidak matang atau kekanak-kanakan dan menarik diri. Mereka mengalami keterasingan sosial seperti halnya hanya mempunyai beberapa orang teman, jarang bermain dengan anak seusianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bersenang-senang. Bahkan beberapa di antara mereka dapat mengasingkan diri untuk berhayal atau melamun, serta merasakan ketakutan yang melampaui keadaan sebenarnya. Seringkali terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi perilaku dan gangguan emosional pada anak kecil, kecuali bila itu adalah sebuah kecacatan yang parah seperti psikosis. Anak-anak usia sekolah dengan gangguan emosi internal seperti itu akan sulit pula diidentifikasi. Anggota keluarga dan guru harus peka untuk mendeteksi kesulitan emosional atau perilaku antara anak-anak dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, agresi terhadap diri sendiri. Yang kedua, kecemasan atau fearfulness. Yang ketiga, distractibility atau ketidakmampuan untuk membayar perhatian untuk waktu yang panjang dibandingkan dengan teman-teman. Yang keempat, mengungkapkan pikiran untuk bunuh diri. Yang kelima, perasaan depresi dan ketidakbahagiaan. Yang keenam, sedikit atau tidak ada teman. Yang ketujuh, perilaku hiperaktif. Yang kedelapan, matang keterampilan sosial yang dinyatakan dalam interaksi sosial yang tepat. Yang kesembilan, impulsif. Yang kesepuluh, masalah dalam hubungan keluarga. Yang kesebelas, masalah dengan hubungan guru dengan murid. Yang ke-12, bunuh diri. Yang ke-13, penarikan ke dalam diri. Persiapan pembelajaran siswa tunalaras. Yang pertama ada asesmen. Proses asesmen yang dilakukan sekolah mencakup aspek akademis dan perkembangan siswa. Kedua ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru mengakomodasi kebutuhan belajar siswa tunalaras karena disusun berdasarkan hasil asesmen, serta mengacu pada kurikulum yang digunakan sekolah yaitu kurikulum 2013 yang telah dimodifikasi sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa tunalaras. Yang kedua, ada model pembelajaran siswa tunalaras. Metode pembelajaran. Pada dasarnya, metode dalam pembelajaran inklusi dapat diadopsi dari metode-metode pada pembelajaran secara umum, seperti metode ceramah, diskusi, simulasi, dan pemberian tugas. Materi pembelajaran. Siswa tunalaras mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Ketika anak berkebutuhan khusus belum bisa menerima materi dengan baik, sekolah harus siap melaksanakan program pembelajaran individual dengan memodifikasi materi atau kurikulum yang ada sesuai dengan kapasitas anak, juga disesuaikan dengan kebutuhan yang perlu dikembangkan pada anak. Penggunaan sumber dan media pembelajaran. Pengadaan media atau sumber harus mudah diadakan dan murah, serta dapat dibuat sendiri oleh pengelola pendidikan. Akan jauh lebih baik jika media tidak mudah rusak, mengingat siswa yang ditangani memiliki berbagai macam karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda, terutama siswa tunalaras yang sifatnya cenderung merusak. Pengadaan media dan sarana tidak harus selalu baru. Guru yang kreatif dapat memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber belajar. Nah, lanjut ke evaluasi pembelajaran. Di evaluasi ini kita akan mempelajari evaluasi sikap, evaluasi minat dan bakat, evaluasi kemampuan, dan evaluasi sosial. Nah, pertama kita akan bahas evaluasi sikap. Di sini kita akan mengetahui perubahan sikap mental anak. Nah, kegiatannya dapat berupa daftar skala sikap, sistem checklist, interview guide, dan anekdotal record. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan sebelum, sesudah, bahkan sedang dalam pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi minat dan bakat. Di evaluasi ini untuk mengetahui minat dan bakat anak. Nah, kegiatannya dapat menggunakan alat-alat permainan, keterampilan anak, dan alat olahraga.
Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai evaluasi minat dan bakat. Selanjutnya, evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuan ini berguna untuk mengetahui kemampuan masing-masing anak. Kemampuannya dapat berupa kemampuan mental, kemampuan intelektual, dan kemampuan fisik yang di dalamnya termasuk kemampuan otot dan alat koordinasi sensomotorik. Lanjut ke evaluasi yang terakhir, yaitu evaluasi sosial. Di sini kita dapat mengetahui hubungan sosial anak tunalaras kepada teman, guru, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi ini dapat kita gunakan kapan saja dan dengan metode sosiometri. Nah, itu dia materi mengenai evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan kelas. Di sini kita akan mempelajari mengenai keadaan lingkungan kelas yang tentunya sangat berpengaruh terhadap anak tunalaras. Kita juga akan membahas mengenai penataan tempat duduk. Anak tunalaras terkenal dengan sifat yang cepat mudah bosan. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus bervariasi mengatur tata letak. Kita dapat menggunakan tata letak yang seperti ini atau berkelompok seperti ini. Ini bertujuan agar anak tunalaras bersemangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, ruang yang fleksibel dan tidak padat oleh barang, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap fokus anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sistem dukungan yang dikembangkan oleh sekolah untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan pembelajaran siswa tunalaras. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Peranan tenaga kependidikan, khususnya guru, merupakan salah satu faktor yang paling menentukan di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru merupakan unsur yang dekat hubungan dengan anak dalam kegiatan pendidikan. Sebagai tokoh identitas, sehingga guru dapat membimbing dan mengarahkan anak dalam kegiatan belajar mengajar, yang pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan anak dalam mencapai tujuan pendidikan. Kedua, program layanan pengembangan kebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi, baiknya guru menerapkan beberapa latihan keterampilan maupun terapi tambahan untuk dapat mengatasi masalah-masalah perilaku dan emosi siswa tunalaras. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pada sekolah inklusif tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler. Hanya saja sekolah inklusif mempunyai sarana dan prasarana khusus untuk siswa berkebutuhan khusus, seperti ruang inklusi, ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang terapi, dan ruang sumber. Sarana dan prasarana di sekolah tersebut meskipun sudah memadai, tetapi belum terdapat ruangan khusus yang mengakomodasi siswa tunalaras, seperti ruang sumber atau ruang terapi dan konsultasi. Selain sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, sarana dan prasarana sekolah harus memudahkan, aman, dan nyaman untuk digunakan setiap siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Upaya guru untuk menstimulasi perkembangan emosi anak. Subjek penelitian menyatakan bahwa cara yang dipakai untuk menstimulasi perkembangan emosi tidak ada yang spesifik, dan mereka menggunakan cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam panduan. Mereka menyiapkan kegiatan menggambar sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan anak. Dari penelitian diketahui pula bahwa guru banyak menggunakan benda dan permainan yang berupa balok-balok, buku cerita, kaset atau CD untuk bercerita, dan mendengarkan lagu. Dengan media tersebut dapat untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan anak dalam membaca, yang notabene merupakan bentuk dari prestasi akademis atau lebih cenderung mengasah kemampuan kognitif saja. Pelibatan anak dalam pemberian stimulasi kurang memadai, padahal anak belajar dari lingkungan tidak hanya mengikuti instruksi guru saja, tetapi lebih berdasarkan pengalaman yang mereka temui dalam kesehariannya. Guru masih beranggapan bahwa anak yang baik adalah anak yang menuruti instruksi guru. Ketika di kelas lebih banyak diam, duduk di tempat yang telah ditentukan dan melihat serta mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Hal ini terlihat dari kegiatan yang banyak digunakan oleh guru dalam menstimulasi anak, yaitu dengan mendongeng, bercerita, dan menggunakan kartu. Ada beberapa guru yang menggunakan kegiatan menggambar atau menulis, tetapi alasan pemberian kegiatan tersebut lebih diarahkan supaya anak lancar membaca dan menulis.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemberian kegiatan lebih untuk mengembangkan aspek kognitif dan menyiapkan akademik untuk pendidikan formal. Padahal pengembangan emosi pada anak usia dini merupakan hal yang penting, karena kalau emosi anak berkembang secara wajar, mereka dapat lebih berkonsentrasi dan mampu menyerap informasi yang diberikan kepada anak dengan lebih baik.